nggak rusak. Hai semua, gua Wasa. Ya, ini adalah Realme C75. Entry level terbarunya Realme yang sempat bikin rame karena harganya yang 2 jutaan, tapi udah punya sertifikasi IP68 dan juga IP69. Walau sebenarnya ada IP66 juga sih, cuma karena lebih populer itu 68 dan sekarang 69 yang baru, jadi IP66-nya tidak begitu disebutkan. Soalnya begini, gue kasih tahu dulu di awal ya, ini handphone sejatinya emang standar-standar aja performanya. Standar tapi bukan berarti jelek, termasuk cukup banget buat pemakaian harian. Karena kayak slogannya handphone ini adalah handphone yang tahan banting, tahan air, dan juga tahan lama. Tahan banting bukan berarti kalian banting HP-nya terus nggak rusak ya, bukan. Jangan mentah-mentah ditelan marketingnya kayak gitu. Tapi ini tuh lebih ketahan bentur-benturan atau drop resistant. Makanya ada military grade protection kayak begini. Jadi teman-teman tuh nggak lebih khawatir juga handphonenya bakal cepat rusak kalau tidak sengaja jatuh ataupun kemasukan air. Nah, lewat video ini juga gue udah ngelakuin beberapa tes buat pengujian si Realme C75. Dan ini yang pertama, gue udah ngetes jatuh handphonenya seakan-akan kita tuh lagi naik motor yang suka megang HP. Bisa misalkan abang ojol atau ya kita-kita juga lah ya. Disclaimer, kalau yang ini gue pakein casing bawaan sesuai sewajarnya orang-orang kalau pakai handphone pasti dipakai casingnya, apalagi udah dapat casing bawaan dan juga anti goresnya. Terlebih, ini yang gue tes adalah bidang tanahnya adalah batu-batu konblok di dalam komplek gue. Makanya gue juga nggak pakai helm. Oke, disclaimer dulu tuh. Ada adegan jatuh dari holder motor kayak begini. Dan teman-teman lihat, alhamdulillah handphonenya masih aman-aman aja. Gak sampai di situ, ada adegan lagi ceritanya tuh lagi mau masukin handphone ke kantongnya dan akhirnya jatuh. Dan lagi-lagi, alhamdulillah handphonenya masih aman. Oke, lanjut ke pengujian tahan air yang tadi rating IP66, 68, dan juga 69. Dan handphonenya sudah full beku. Realme C75-nya. Masih dapat atau enggak, kita coba tes telepon dulu ya. Hidup guys! Ini udah bisa dilihat, sudah mencair esnya, handphonenya juga masih dalam, kita keluarin. Masih hidup guys, yang penting handphonenya. Gokil ya, handphone harga 2 jutaan bisa kayak gini. Terus ada juga gue cuci pakai sabun cuci piring. Masih aman. Terus gue tembak juga pakai water jet steam yang biasa gue pakai buat cuci-cuci kendaraan di rumah. Gua tembak sekeliling bodinya juga nih, kelihatan ya, apalagi bagian port-portnya nih, tuh udah kena banget ya guys. Alhamdulillah masih nyala handphonenya, tidak ada masalah. Terus ini handphone juga sempet gue bawa main ke waterpark sama anak-anak gua. Gue lepas casingnya dan tenang banget rasanya, megangin handphonenya ke anak kita, ya udah biarin aja. Yang pasti tuh suka kepikiran ya, kalau di deket-deket kolam air pasti orang tuanya biasanya itu ngeri handphonenya kecebur. Lah, ini mah santai-santai aja. Harga 2 jutaan mana lagi yang teman-teman bisa celup-celupin handphonenya ke air. Pengalaman yang unik sebenarnya. Cobain deh nanti kalau ada rezekinya. Terakhir, gue juga ada ngetes air ini agak ekstrim sedikit. Pas gue lagi cuci mobil otomatis, kepikiran buat taruh handphonenya depan kaca. Yang di sini gue lepas casingnya dan gue tempelin ini double tip 3M biar tetap kuat kena sabun. Puter-puteran alat cucinya juga sampai kena alat tiup kompresornya. Gokil ya, handphone itu masih aman-aman aja. Terus gimana dengan air laut? Ya pasti nggak bisa lah, karena air laut, air asin, korosi, semua benda-benda besi pasti jadinya karat. Nggak bisa guys kalau air laut, air tawar aja. Oke, sedangkan untuk tahan lamanya, ini baterainya tuh 6000 mAh yang awet dalam pemakaian sehari-hari. Handphonenya sendiri layarnya tuh 6,72 inch dengan resolusi Full HD+. Panelnya LCD, refresh rate-nya 90 Hz aja. Fingerprint-nya di sampingnya tuh sama tombol power. Layarnya juga masih khas HP-HP entry level yang bagian bezel bawahnya ini masih agak lebih tebal ketimbang sisi-sisi lainnya.
Tapi nih handphone ada kok NFC-nya. Kemarin soalnya gue sempat baca-baca di komen, soalnya kan gue sempat posting di IG ya. Ada beberapa netizen yang bilang nih handphone nggak ada NFC-nya. Ada kok, cuma ngumpet aja di bagian settingnya, tinggal kita munculin aja. Lagian ya udah mau 2025 masa NFC nggak ada di handphone. Sebuah kesalahan fatal banget sih menurut gue. Prosesornya pakai MediaTek Helio G92 Max yang dipaduin sama RAM 8GB serta internal storage-nya ada dua pilihan, 128 dan juga 256GB. Gue ngetes skor Antutu dapatnya 265 ribuan. Geekbench 6 juga dapat segini baik single ataupun multi core-nya. Chipset yang cukup kuat banget lah buat dipakai harian, tapi sejatinya bakalan dikomplain terus sama kaum mendang-mending yang masih belum bisa terima kalau handphone ini dari awal emang ditujukannya bukan buat performa kencang, tapi ya buat tangguh gitu dipakai sehari-hari sesuai kebutuhan orang-orang yang membutuhkannya. Nah, balik lagi baterainya 6000 mAh ini gua ngetes SOT bisa nyampe 13 jam lebih banyak. Dan pengecasannya yang bisa sampai 45 watt super VOOC ini makan waktu 1 jam 50 menit. Kamera sendiri Realme C75 ini lensa depannya 8 megapiksel dan belakangnya ini aslinya tuh cuma ada dua guys, yang atas sama yang tengah. Yang bawah ini cuma kayak gimmick aja, nggak ada apa-apa gitu sih. Nah tapi yang belakangnya ini lensa utamanya 50 megapiksel ditemenin sama lensa yang kayaknya ini tuh sensor depth aja sih. Ultra wide yes tidak ada. Ingat harga, ingat kelas, ingat juga jualan utamanya apa ya guys. Terus buat videonya juga lensa depan belakang sama nih maksimal 1080p 30 fps aja. 60 fps nggak bisa. Oke, 1080p 30 fps lensa depannya Realme C75 kayak begini ya kalau dibawa jalan biasa satu tangan dipegangnya. Ribet banget sih gue ngomongnya. Lagi di daerah M Block, lagi muter-muter aja sekalian nyari contoh foto ya dan contoh video kayak gini. Dan gimana menurut teman-teman, hasilnya bagus atau tidak? Iya, ingat ya, ini sesuai harga dan juga sesuai tagline-nya. Segini hasilnya ya udah lumayan lah ya, 2 jutaan, nggak boleh komplain terlalu banyak, masih tetap bagus kok ini. Oke, habis ini kita lanjut ke lensa belakangnya. Oke, lensa belakang ya 1080p 30 fps kayak begini. Bentar kita coba lihat autofocus. Oke, nggak begitu smooth ya, patah-patah. Lihat deh lampu-lampu yang di sana ya. Nih tuh lihat tuh lampunya bulat-bulat bagus, tapi habis tangan gua menghilang, nah gitu. Nah kayak begitu. Oke, wah berisik sekali. Musik-musik weekend nih kayak gitu. Kita bawa jalan lagi handphonenya dan ya udah. Gini udah cukup lah ya menggambarkan gimana kualitas kamera belakangnya Realme C75 ini guys. Oke, 2024 zamannya AI. Realme C75 ini juga ada AI-nya. Di bagian edit foto ada yang namanya AI Clear Face yang bikin foto yang tadinya agak ngeblur jadi lebih jelas mukanya. Terus fitur lain dari sisi entertain, speaker handphone ini cuma satu, tapi volumenya bisa sampai maksimal 400% nih tulisannya. Gimmick juga sebenarnya, tapi ya hal begini tuh emang ada-ada aja gitu loh yang demen, dan emang beneran berasa jomplangnya nih. Suaranya tuh dari yang volumenya mentok, sampai gua klik sekali lagi, jadi 400%. Dengerin deh. Terus ada juga fitur lainnya yang mana kalau menurut gue pribadi sih ini gimmick, cuma ya lucu-lucu aja dan nggak apa-apa gitu loh ada di Realme C75 ini, yakni mini kapsul. Jadi ini tuh bentukannya kayak dynamic island, di bagian kamera depannya itu bisa ngelonjong gitu kayak kapsul buat munculin kayak baterai status. Kalau teman-teman dengerin musik juga bisa, dan pokoknya yang lainnya paling gampang kelihatan kalau kalian mau ngecas sih.
Oke, bisa diambil kesimpulan ya, kalau menurut gue pribadi, ini adalah handphone yang merupakan jawaban dari orang-orang yang nggak mau beli handphone harga mahal-mahal banget, tapi bisa nemenin keseharian kegiatan mereka yang membutuhkan bukan sekedar main game atau kamera-kameraan dalam penggunaan sehari-harinya. Contohnya bisa jadi ini handphone tuh cocok buat abang ataupun mbak-mbak ojol, atau bisa juga ngasih ke sang anak. Tapi kalau teman-teman mau ngasih ke orang tua juga silakan aja. Cuma kalau menurut gue sih ya, namanya orang tua udah ikhlas besarin kita dari kecil sampai sekarang, kalau mau ngasih ya yang lebih bagus lagi lah ya. Tapi kebayangkan ya, kebutuhan kayak abang atau mbak ojol aja deh. Mereka lebih butuh baterai gede biar awet di jalan. Dan tahan air juga kalau kena hujan di jalan. Tapi bang, kalau di jalanan kan biasanya abang-abang ojol juga selalu colokin tuh handphonenya ke listrik dari motornya. Iya benar, tapi kan kalau misalkan lagi hujan, mereka harus cabut dan biasanya kan dipakein plastik tuh atau pelindung hujan. Nah kalau yang ini, ya udah kalau misalkan hujan baterainya lagi penuh, cabut aja. Habis itu aman buat dipakai jalan, even abangnya pakai jas hujan. Bener nggak? Dan feeling gue ya harusnya mereka juga abang-abang ojol dipakai casingnya. Terus kalau anak kecil, tahu sendiri lah gimana sang anak itu biasa suka lempar-lempar handphonenya kalau lagi ngambek sama orang tuanya atau lagi minta sesuatu nendang pintu. Beda lagi kalau ini. Atau ketumpahan air minum pas lagi makan, atau sama nih dia iseng-iseng dicelupin juga lah handphonenya ke air. Kebayang kan? Jadi bukan sekedar main game aja atau nyari kamera yang bagus aja. Kamera buat abang ojol yang penting udah bisa ngabarin posisi dia ada di mana, atau buat bukti udah pick up barang dan juga udah nganterin barangnya. Buat anak yang penting bisa nonton YouTube atau main-main game simple, atau juga cuma buat Zoom kalau ada tugas sekolahnya, ataupun yang penting bisa buka ngelancar yang namanya aplikasi Google Classroom. Jadi ya emang beli handphone disesuaikan aja dengan kebutuhan. Realme ngasih harga 2 jutaan buat handphone yang tahan air IP66, IP68, IP69 di entry levelnya ini, kenanya tuh kayak angin segar aja gitu loh. Soalnya biasanya fitur kayak gini jelas adanya di kelasan flagship toh. Lihat aja, ntar lagi juga bakal ada brand-brand lain yang ngikutin jejaknya Realme ini. Ujung-ujungnya, tapi kita tuh yang sebagai konsumen yang akan diuntungkan. Jadinya handphone entry level pun kenanya wajib ada rating sampai IP69. Setuju? Yaudah, paling segini aja video kita kali ini untuk Realme C75. Gimana menurut teman-teman? Menarik nggak handphonenya? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.